Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, bersuka cita sekali saudara. Kalau hari ini kita masih bisa bertemu lagi. Walaupun secara online tapi itu tidak membatasi kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita buka hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berterima kasih atas kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Oh sungguh kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau baik. Mari buka hatimu, naikkan syukurmu pada Tuhan. Kemegahan-Mu Bapa, kami datang dengan penuh ucapan syukur hati kami Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kasih setia-Mu kami rasakan selalu baru setiap hari Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami naikkan syukur hati kami Tuhan yang melimpah hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya bagi-Mu Bapa. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau datang untuk menjamah kami Tuhan. Bahkan Engkau membarui hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan ada kelepasan, biarlah Tuhan ada kemerdekaan terjadi Tuhan saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Katakan hadapan kemegahan.
Shalom saudaraku, senang sekali saya pada hari ini bisa menyampaikan pesan dengan judul Menjadi Gereja Misioner. Dalam tata gereja yang baru disahkan pada sidang MPL atau Majelis Pekerja Lengkap kedua Agustus 2021, di mana sidang sinode yang ke-16 Agustus 2019 telah memberikan mandat agar MPL ini membahas dan juga mensahkan tata gereja kita yang baru, maka di sana dicatat bahwa GBI merupakan gereja rasuli. Maksud gereja rasuli di sini adalah gereja yang diutus untuk memberitakan Injil. Apakah itu gereja lokal yang besar jumlahnya ataupun yang kecil di desa-desa, kita semua adalah gereja rasuli. Karena itulah tema besar GBI sepanjang periode ini adalah sehati menuntaskan amanat agung. Karena Yesus pernah memberikan perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ini berkaitan dengan misi tentunya. Misi adalah jati diri gereja. Gereja itu baru benar-benar gereja kalau aktif di dalam ladang misi. Gereja yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Nah, kita tahu bahwa misi itu sangat luas. Gereja itu bukan hanya ruangan yang dibatasi oleh 4 tembok gereja kita, tapi seluruh dunia ini adalah ladang misi yang harus kita tuai untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu kali ada seorang pendeta di gereja lokal membanggakan karena dalam ibadah 1, 2, dan 3 jemaat datang full, penuh di gedung gereja tersebut. Dan dia bilang kepada pengkhotbah tamu, "Bapak lihat ya, dari ibadah pertama sampai yang terakhir penuh semua." Lalu pengkhotbah tamu ini tanya, "Menurut Bapak kenapa gereja ini bisa full?" "Oh ya, jelas karena jemaat kami rajin-rajin ibadah." "Ada alasan lain enggak?" "Oh, karena suasana pujian di tempat kami ini hadirat Tuhan terasa begitu luar biasa. Jadi orang datang berbondong-bondong." Tapi pengkhotbah tamu ini berkata, "Maaf Pak, kalau menurut saya gereja ini full karena temboknya nggak dijebol. Coba Bapak jebol semua temboknya, pasti kosong. Coba kalau kita kebaktian di tanah lapang yang gede sekali, pasti sedikit jumlah orang yang hadir." Ini pendeta gereja lokal yang tadinya bangga, kemudian tersipu malu dan menundukkan diri. Saudara, saya mau katakan bahwa kita tidak boleh berbangga kepada jumlah orang yang datang di dalam setiap ibadah dan kita bilang, "Hebat, gereja kita luar biasa, gedungnya full." Karena misi itu sangat luas di seluruh dunia. Karena itulah kita sebagai Sinode Gereja Bethel Indonesia berlomba-lomba menuntaskan amanat agung Yesus. Alkitab berkata, "Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya." Masa pandemi ini bagi banyak orang merupakan masa penghambat untuk kita memberitakan Injil. Tetapi kita tidak boleh bersikap demikian. Justru pada masa sulit ini banyak orang sangat membutuhkan Injil. Banyak orang membutuhkan kabar keselamatan dari Yesus. Dalam sidang Majelis Pekerja Lengkap yang baru saja berakhir beberapa saat yang lalu, saya melaporkan bahwa sepanjang masa pandemi ini sudah dirintis 430 gereja GBI baru di seluruh tanah air dan juga di luar negeri. Sehingga total gereja kita sekarang adalah 6.567 gereja. Baik di Indonesia dan juga di 27 negara. Kita masih harus bekerja keras untuk mencapai target 10.000 GBI. Pada masa pandemi ini juga pos PI yang dirintis ada 307. Dan saya yakin itu merupakan kerja keras dari kita hamba-hamba Tuhan yang tidak hanya melihat situasi yang nyaman tanpa COVID di mana kita bisa melayani. Dalam segala situasi kita ingin memenangkan jiwa. Saudara, pada periode ini selama masa pandemi kita juga sudah merintis jemaat di benua Afrika yang selama ini belum kita bisa lakukan. Ya, kita lakukan itu di Senegal dan juga akan segera dilakukan di Nigeria dan juga tempat yang lain. Di Eropa, GBI juga mengalami perkembangan dan ada beberapa yang sedang dirintis di Inggris, di Finlandia, di Denmark, yaitu negara-negara Skandinavia. Dan salah satunya adalah di Turki.
Kita akan merintis jemaat di kota Efesus. Seperti apa yang dicatat di dalam Alkitab, kota Efesus. Kita rindu agar orang-orang di seluruh dunia bisa mendengar Injil Yesus. Karena itu saudara sekalian, mari kita meningkatkan kapasitas kita demi hasil yang lebih berkualitas. Saya yakin kalau di dada kita ada kerinduan untuk melakukan amanat agung, kita semuanya akan menjadi gereja yang misioner. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ini kami Tuhan. Where will I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Hallelujah. There is a king. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow, so here I bow to lift you high.
selamanya kami milik-Mu Tuhan. Amen. Dan selamanya Engkau milik kami Tuhan. Amen. Gak ada yang lain selain Engkau Tuhan Yesus. Engkau segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk ditaburi firman kebenaran-Mu Bapa. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu itu menjadi kekuatan dan menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami terus menghidupi firman dan kebenaran-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena selama bulan Oktober bertepatan dengan yang dicanangkan oleh GBI, yaitu Sinode GBI mencanangkan bulan Oktober adalah bulan PI dan misi. Tema besar kita memasuki satu tema yang baru sejak minggu lalu, yaitu Making Disciples. Satu nilai dari keluarga, yaitu family, yang kita angkat sepanjang beberapa bulan ke depan. Kita percaya bahwa visi daripada gereja kita adalah High Impact Family Church. Oleh sebab itu kita mau membangun satu keluarga yang kuat di dalam Tuhan, yang khususnya berpusatkan kepada Tuhan. Jadi family ini mengandung nilai-nilai yang kita ambil dari kata family ini. Jadi yang pertama adalah faithfulness, yang kedua acceptance, yang ketiga adalah making disciples. Yang hari ini kita sama-sama memulai untuk membahas selama bulan Oktober ini. Dan berikutnya adalah integrity, love, dan yielding. Ya, jadi family gitu ya. Kita mau sama-sama belajar hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana sesungguhnya Tuhan menginginkan dari setiap kehidupan anak-anaknya, yaitu ada satu amanat agung yang harus kita kerjakan, harus kita tuntaskan bersama-sama. Sebagaimana GBI juga mempunyai satu slogan atau moto, sehati menuntaskan amanat agung. Jadi hari ini kita sama-sama mau merenungkannya. Yang pertama tentunya kita tahu bahwa amanat agung ini Tuhan berikan kepada setiap murid-muridnya yang berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan menginginkan kita pergi untuk memuridkan. Tema kita hari ini pun berbicara tentang making disciples dengan satu topik khusus, yaitu start with love gitu ya. Jadi kita mau memulainya dengan kasih. Untuk bisa melakukan amanat agung, saya terlalu yakin tanpa memiliki kasih kita tidak mungkin melakukannya. Jadi kita sama-sama mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan seperti yang diinginkannya. Firman Tuhan jelas memperlihatkan bagaimana hati Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Hati Tuhan itu yang selalu rindu untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita merenungkan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kita dapat melihat bagaimana hati Tuhan itu tertuju kepada setiap jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Jadi manusia yang telah jatuh dalam dosa, Tuhan dengan penuh kasih-Nya, Dia merencanakan penyelamatan. Jadi kita tahu bahwa apa yang ada di hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Hari ini mari dapatkan hatinya Tuhan. Kita tahu satu pujian yang indah yang kita sering nyanyikan, yang berkata, berikanku hati seperti hatimu, yang penuh belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, yang memandang tuaian
Dan selanjutnya, biarlah setiap kita menyadari ketika kita menyanyikan pujian ini, saya percaya kita semua menyanyikannya dengan penuh haru, dengan penuh permohonan. Tapi mari selidiki hati kita lebih dalam. Apakah sungguh-sungguh kita menginginkan hatinya Tuhan yang selalu rindu menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada. Mungkin lebih tepatnya dikatakan setiap orang yang membutuhkan keselamatan. Dari sini kita mau melihat bahwa untuk mampu melaksanakan atau melakukan amanat agung, kita butuh untuk melakukan yang namanya perintah agung itu. Yaitu kita tahu semua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan. Itu benar-benar berarti dengan sepenuhnya kita mau mengasihi Tuhan. Dan bahkan hukum yang sama dikatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi tanpa memiliki kasih Tuhan, tanpa kita juga mengasihi sesama, nggak mungkin kita bisa melakukan yang namanya amanat agung ini yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, saya ajak kita baca dulu ayat ini. Dikatakan di sana, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tahu juga bahwa jika kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan jelas memastikan sesuatu di dalam ayat yang kita juga mau baca dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas sekali bahwa orang yang mengasihi Tuhan mampu melakukan segala perintah Tuhan. Jadi tanpa kasih memang akan menjadi sesuatu yang sulit untuk kita melakukan perintah Tuhan. Apalagi yang dikatakan amanat agung itu. Yang harus kita sadari, amanat agung ini diberikan bukan hanya kepada orang-orang tertentu dalam arti hanya pendeta, hanya penginjil, tetapi amanat agung diberikan kepada setiap orang yang menjadi muridnya Tuhan. Kita sebagai murid Tuhan adalah murid yang sedang dimuridkan oleh Tuhan dan diperintahkan untuk memuridkan yang lain. Jadi kita nih belajar untuk mengajar, dimuridkan untuk memuridkan yang lain, menghasilkan buah, yaitu ada orang-orang yang kita muridkan supaya mereka juga memuridkan yang lain lagi. Saya pernah bicara tentang pemuridan ini dengan statistik yang dahsyat dan luar biasa hasil dari sebuah pemuridan dengan perbandingannya KKR yang rutin dilakukan. Ada satu perbedaan, memang di awal-awal pasti jauh berbeda ya. Mungkin yang ini secara massal lebih banyak, tapi ketika semakin lama menangkan setiap dua orang memenangkan dua orang lagi, terus ini kita memuridkan terus. Ternyata pelipat gandaannya luar biasa. Jadi mari kita mau sama-sama belajar. Di dalam keluarga kita memulai yang namanya pemuridan. Ketika kita memuridkan anak-anak kita, keluarga kita,
dan mereka memuridkan yang lain. Itu dampaknya menjadi sesuatu yang luar biasa besarnya. Jadi kita perlu menyadari bahwa kalau Tuhan menyatakan ini sebelum kepergiannya, berarti ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan bersama-sama. Nah, kita sudah lihat tadi betapa pentingnya untuk dapat melakukan amanat agung ini, yaitu memiliki kasih daripada Tuhan itu. Ketika kita memiliki kasih kepada Tuhan, maka kita mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Setiap kita yang berpengalaman lah ya pasti ya, ketika kita pernah mungkin yang namanya jatuh cinta. Ketika kita mengasihi seseorang, kita akan berusaha melakukan apapun yang mungkin dibutuhkan. Bahkan yang tidak diminta sekalipun kita ketahui dia membutuhkan, pasti kita mengusahakannya. Hal ini biarlah kita terapkan di dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, saya percaya kita tahu isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yaitu Tuhan ingin kita untuk pergi dan memuridkan yang lain. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di dalam waktu yang singkat ini, biarlah kita mau benar-benar merenungkan apakah kita sudah menjadikan sesuatu yang penting bagi Tuhan itu juga penting bagi kita. Menaruh apa yang ada dalam hati Tuhan, kita taruh dan jadikan juga itu ada dalam hati kita. Kalau kita bisa anggap satu denyut jantung Tuhan itu berbicara tentang jiwa demi jiwa. Jadi hari ini biarlah itu juga ada dalam hati kita, bahwa jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Lukas 10 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dari 2 ayat ini kita perlu perhatikan kata mengutus gitu ya. Di ayat yang pertama Tuhan katakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Jadi murid-muridnya itu Tuhan utus untuk pergi berdua-dua. Kata mengutus di sini itu dari bahasa aslinya menggunakan kata apostelo yang mempunyai arti diutus oleh Tuhan dengan otoritas. Jadi diutus dengan baik-baik lah kalau boleh dikatakan. Diutus secara baik-baik untuk pergi berdua-dua. Tentunya di sini kita tahu kita pun sesungguhnya diutus oleh Tuhan. Diutus tuh dengan satu otoritas, dengan perintah tanpa paksaan di sana. Tetapi ada satu perintah, pergi. Diutus tuh pergi, menjadikan orang-orang yang kita jumpai menjadi muridnya Tuhan. Tapi kata yang kedua di ayat yang kedua tadi dikatakan minta kepada Tuhan pekerja itu, nanti dikatakan supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kata mengirim di sini
itu menggunakan kata ekbalo yang mempunyai arti kurang lebih diutus secara paksa, tanda kutip ya, diutus secara paksa, atau boleh dikatakan dikondisikan mau nggak mau harus pergi. Nah, yang bagian ini kita bisa melihat satu contoh dari satu nabi Tuhan, Yunus, yang diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Satu boleh bilang bangsa yang begitu jahatnya, sehingga Yunus diminta untuk pergi menyampaikan pesan Tuhan bahwa dalam 40 hari bangsa ini akan dijungkir balikan. Tapi Yunus yang mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan dan bahkan penuh dengan pengampunan. Dia yang mengalami yang namanya dikecewakan. Dia yang mengalami mungkin kejahatan dari Niniwe yang luar biasa itu. Dia memiliki satu dendam, kalau boleh dikatakan, kebencian terhadap bangsa itu, bahkan oleh kepahitan yang dalam. Sehingga kita lihat, karena kepahitan, karena dendam, karena benci, itu menghalangi dia untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dari sini kita harus belajar bahwa mari jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada kepahitan, jangan sampai ada dendam dalam kehidupan kita, sehingga itu dapat menghalangi untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita belajar dari Yunus betapa kerasnya dia ketika Tuhan suruh pergi ke Niniwe. Justru dia menjauh dari Niniwe. Dia pergi ke Tarsis, berlayar ke Tarsis. Kita tahu ceritanya bagaimana jadi seorang Yunus yang justru lari dari panggilan, lari dari perintah Tuhan, lari dari kehendak Tuhan, karena dia tidak ingin melihat adanya pengampunan daripada Tuhan terjadi. Karena walaupun Tuhan bilang, aku akan menjungkir balikan, tapi Yunus tuh begitu kenal ya, kalau bangsa itu sampai bertobat, pasti Tuhan ampuni. Sehingga dia enggan, dia nggak rela kalau bangsa itu mengalami pemulihan. Dan dia lari. Nah, biarlah setiap kita hari ini, jangan sampai ada yang namanya kepahitan, kebencian, dendam yang menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga disinilah kita bisa melihat bagaimana Yunus dipaksa atau dikondisikan untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Ketika mengalami badai, mengalami segala sesuatunya dan diundi, akhirnya Yunuslah yang harus dibuang ke dalam laut. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia melalui ikan yang besar, dikatakan. Di dalam perut ikan itulah Tuhan membentuk Yunus. Sehingga di dalam perut ikan itu Yunus berkata, "Ya," untuk kehendak Tuhan. Jadi biar setiap kita hari ini, jangan sampai tunggu kita dipaksa oleh Tuhan. Jangan sampai kita dikondisikan oleh keadaan, baru kita mau melakukannya. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita tahu ketika Yunus akhirnya melakukan apa yang Tuhan mau. Dan yang dipikirkan Yunus itu terjadi. Ketika itu bangsa itu berpuasa, bertobat, menjerit kepada Tuhan. Minta pengampunan daripada Tuhan. Dan Tuhan yang penuh dengan belas kasih
dan yang rindu menyelamatkan orang-orang, akhirnya membatalkannya. Jadi hukuman itu dibatalkan oleh Tuhan. Dan lagi-lagi kita lihat orang yang hidupnya penuh kepahitan, kebencian, dendam, memang nggak suka melihat seperti Yunus melihat Niniwe dipulihkan oleh Tuhan. Yunus menginginkan udah yang kayak gitu dibinasakan saja. Begitu juga kita belajar dari Yunus, bagaimana kita selidiki hati kita masing-masing. Apakah ada yang namanya kepahitan, apakah ada yang namanya kebencian, apakah ada yang namanya dendam. Supaya kalau kita temui itu ada dalam hidup kita, biarlah kita segera bertobat. Biarlah kita segera mau membuang semua kepahitan, membuang segala hal yang tidak dikehendaki Tuhan, supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Karena memang sulit bagi seseorang yang mungkin mempunyai dendam ya. Rasanya kita sering dengar, sampai kapanpun saya nggak akan maafkan dia. Sampai kapanpun saya nggak akan mengampuni dia. Sampai kapanpun saya nggak bisa seperti semula lagi. Nah yang ini, yang justru akhirnya kita tidak bisa melakukan yang Tuhan mau. Contohnya, untuk mengampuni, memaafkan. Akhirnya terhalang gara-gara adanya kepahitan, kebencian, dan dendam dalam hidup kita. Tapi saya percaya, jemaat Basilea, biarlah kita semua adalah orang-orang yang mengerti, memahami bahwa kita pun adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita pun adalah orang-orang yang menerima belas kasihan dari Tuhan. Kita pun adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Sehingga dengan itu biarlah semangat yang dari Tuhan itu untuk memuridkan yang lain, memenangkan orang-orang yang lain, itu membara dalam hidup kita. Sehingga hati Tuhan itu ada dalam hati kita. Mata Tuhan menjadi mata yang sungguh-sungguh kita juga mampu melihat. Ada begitu banyak tuaian di sekeliling kita. Problem yang terjadi dari masa lalu adalah sedikit pekerjaannya. Yang mau melakukannya itu sangat sedikit. Jadi perlu adanya mungkin kita sampai meminta kepada Tuhan yang empunya itu, Tuhan kirimkan. Nah, kata kirim ini akhirnya seringkali bisa dikondisikan. Tuhan mengirim contoh untuk penginjilan terjadi secara besar-besaran ya. Saya bisa anggaplah pandemi yang sekarang terjadi ini seakan-akan mengkondisikan setiap gereja akhirnya sementara melakukan ibadah secara online. Mungkin ketika onsite itu jemaat kita mungkin bisa kita hitung ya 100, 200 mungkin, dan ada satu gereja juga yang berapa ribu, 3.000 sekali ibadah. Tapi ketika pandemi yang mengikuti ibadah online itu lebih dari jumlah jemaat ketika secara onsite. Dari mana mereka? Nah, mereka mungkin ada orang-orang yang memang belum pernah dengar, ada orang-orang yang baru coba-coba masuk, mengikuti, dan ketika mereka ikut, Injil itu sampai kepada mereka. Ini namanya, kalau boleh dibilang seperti dikondisikan lah gitu ya. Biarlah setiap kita hari ini melakukannya karena mengasihi Tuhan, bukan karena dipaksa, bukan karena dikondisikan baru kita bisa bergerak, tetapi biar kita bergerak berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Bahkan kalau kita belajar dari kasih seorang Samaria yang baik hati itu, Tuhan memperlihatkan bagaimana justru
imam-imam yang seharusnya mengerti kebenaran itu, tapi justru tidak melakukan, tidak mempraktekkan kasih itu kepada orang yang memerlukan. Dikatakan ada juga Lewi yang boleh dikatakan, kalau sekarang ini mungkin pelayan mimbar, altar, ministry, yang mengerti sebagai anak Tuhan, bagaimana harus dia lakukan, tapi juga justru menghindar. Tapi seorang Samaria yang dianggap sebagai orang buangan, orang yang rendahan, orang yang bahkan mungkin musuh gitu ya, justru itu yang menempelak kita sebagai orang-orang yang mungkin harusnya lebih mengerti. Justru dia menyatakan kasihnya. Nah, kasih itu mengandung namanya pengorbanan. Seorang Samaria ini berkorban untuk orang yang dirampok, yang luka-luka, yang hampir mati ini. Dia berkorban. Berkorban itu dengan segala resiko, karena tempat itu tempat yang berbahaya dari perampokan, dari orang-orang jahat pada saat itu. Tapi dia berani untuk berhenti, merawat, dan bahkan dia bawa. Dia naikkan, dia sendiri jalan sampai ke tempat perawatan. Dia menitipkan, dia keluar biaya. Itu harga yang dibayar, dan itu dilakukan dengan rela. Karena apa? Karena kasih. Biarlah setiap kita melakukan amanat agung ini, apapun resikonya gitu ya, kalau boleh dibilang, harga yang harus dibayar, saya percaya kita pasti berani melakukannya kalau kita memiliki kasih daripada Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Jadi hari ini kita telah sama-sama mengerti apa yang Tuhan mau, yaitu supaya kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan amanat agung. Dan kita tahu untuk mampu melakukannya, kita perlu juga melakukan perintah agung, yaitu hidup yang penuh dengan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan kita jangan sampai ada yang namanya kepahitan, dendam yang ada dalam hidup kita. Karena itu dapat menghalangi kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita tidak memiliki belas kasihan. Kita tidak rela melihat orang-orang dipulihkan, bahkan diberkati. Orang-orang yang menyakiti kita lebih diberkati lagi. Dan biarlah itu tidak terjadi dalam hidup kita ya. Jemaat Basileia, Kelapa Gading, jemaat yang mau melakukan amanat agung. Bersama-sama kita sehati menuntaskan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, kita boleh ada di akhir daripada ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum kita menutup dengan bersyukur di dalam doa-doa kita, dan tentunya saya ingin menyampaikan satu hal, biarlah setiap kita tetap waspada, sekalipun mungkin saat ini situasi daripada pandemi ini sudah menurun, tetapi biarlah setiap kita menjaga protokol kesehatan, tetap kita lakukan, supaya kita sebagai gereja Tuhan menjadi bagian dari solusi di tengah-tengah pandemi yang ada ini. Dan kita bersyukur, dan dalam waktu ke depan kita terus berdoa supaya jika Tuhan kehendaki pada bulan November yang akan datang, kita akan memulai secara onsite, ya mungkin masih terbatas ya, secara terbatas,
kita akan memulainya dan biarlah kita bersiap-siap. Jadi kita tetap melakukannya dengan prokes yang ketat supaya kita boleh menjadi jawaban bagi dunia ini, menjaga diri dan juga menjaga orang lain. Jadi kita saling menjaga satu dengan yang lain. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan bersyukur dan kita datang kepada Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami datang kepadamu bersyukur untuk ibadah yang diberkati. Dan kami percaya semua oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh terus belajar menghormati Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan. Dan biarlah Tuhan, Engkau pakai setiap sarana yang digunakan untuk juga dapat memberkati setiap orang yang terhubung di dalam online service ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mengasihi setiap jiwa-jiwa yang mempunyai kesempatan untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Terlebih lagi ketika kami diajar, diperintahkan, diutus untuk melakukan amanat agung. Biarlah kami melakukannya dengan rasa cinta kepada Tuhan. Oleh karena kami mengasihi Tuhan, kami juga boleh mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita Tuhan, kasih Tuhan yang melimpah. Dan kami percaya Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Saat ini Tuhan berkati setiap umat-Mu dimanapun setiap umat Tuhan berada. Kiranya perlindungan Tuhan ada, kiranya Tuhan jaga, berikan kesehatan yang prima. Setiap kami boleh terus melakukan kegiatan-kegiatan kami dan semuanya itu biarlah memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang kesulitan, Tuhan buka jalan. Mungkin bagi mereka yang sedang berusaha, Tuhan berkati supaya apapun yang diusahakan semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Oleh sebab itu sesungguhnya kami tidak perlu takut karena ada penyertaan Tuhan dan Tuhan selalu siap menolong kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini biarlah kami dengan bersyukur menerima, menyambut berkat yang Tuhan sediakan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama arahkan hati kita dengan percaya, dengan iman bahwa berkat yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kita. Dan percayalah oleh karena berkat Tuhan, maka kita akan terus melangkah dan bahkan mampu melihat jalan-jalan yang baru Tuhan bukakan. Ada terobosan-terobosan yang baru, ada kreativitas yang baru. Bahkan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kita boleh alami dan nikmati di dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Saat ini umat yang dikasih Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang bersuka cita dan bersyukur, mari sama-sama katakan amin. Amin.